apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kasus kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir belum usai. Belasan hektar di 3 desa ludes terbakar. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan LRT. Harga cabai merah keriting naik, pedagang panik, pendapatan menurun. Kita ke informasi pertama, kasus kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir belum usai. Titik api baru terus bermunculan di Kecamatan Pemulutan meliputi Desa Ibul Besar, Talang Pangeran Ilir, dan Talang Pangeran Ulu. Upaya pemadaman pun terus dilakukan termasuk menerjunkan 2 helikopter pembom air. Dalam 4 hari, belasan hektar lahan terbakar. Kebakaran ini terjadi di Kecamatan Pemulutan meliputi Desa Ibul Besar, Talang Pangeran Ilir, dan Talang Pangeran Ulu, Kabupaten Ogan Ilir. Pada hari keempat, Rabu pagi, sejumlah titik api baru bahkan mulai bermunculan. Selain mengerahkan 25 personel darat yang terdiri dari Manggal Agni, BPBD Ogan Ilir, dan TNI Polri, serta masyarakat peduli api, pemadaman juga dibantu 2 helikopter pembom air milik BPBD Provinsi Sumatera Selatan melalui jalur udara. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab dan luasan lahan yang terbakar di wilayah ini. Kita melibatkan dari Manggala Agni, BPBD Kabupaten dengan MPA dan Polsek Pemulutan. Untuk upaya kita gimana? Upaya kita hanya sekedar melalui darat. Oleh karena kan lokasi ini kan daratan, jadi menggunakan mesin jinjing. Sudah tahu penyebab kebakarannya, Nan? Nah, kalau penyebab kebakaran kita belum tahu, Pak. Mungkin bisa diselidiki dari Polsek jajaran nanti, Pak. Api semula muncul dari Desa Ibul Besar, terus menjalar hingga ke Desa Talang Pangeran Ilir. Berbagai upaya terus dilakukan petugas gabungan untuk memadamkan api, mulai dari memutus jalur api hingga membasahi lahan yang belum terbakar. Namun lahan yang terbakar semakin meluas. Medannya yang dipadamkan, Pak? Untuk lahan kebakaran ini diperkirakan berapa luas? Kurang lebih 3 hektar yang dipadamkan, kurang lebih 1,5, Pak. Selain BPBD melibatkan dari instansi mana, Pak? Dari instansi Polri, Manggala Agni, terus TNI, Pak. Selain itu, MPA. apa ada bantuan dari udara, Pak? Ada bantuan dari udara, Pak. Dari waterbombing. Berapa unit? 2 unit. Data BPBD Kabupaten Ogan Ilir mencatat sudah lebih dari 190 hektar lahan di Kabupaten Ogan Ilir terbakar. Sementara kebakaran lahan ini mengakibatkan kabut asap pekat menyelimuti wilayah di Kecamatan Pemulutan. Aparat kepolisian imbau warga untuk tidak melakukan pembakaran lahan karena pelaku pembakaran dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sebesar 10 miliar rupiah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, seorang pencuri sepeda motor di Kabupaten Ogan Ilir ditangkap oleh tim reskrim dari Polsek Indralaya. Pelaku menggasak 1 unit sepeda motor yang terparkir di depan rumah korbannya. Sempat menjadi buronan polisi, tersangka Muhris hanya bisa pasrah saat digelandang polisi ke Mapolsek Indralaya. Pria 25 tahun itu merupakan pelaku pencurian sepeda motor milik seorang warga desa Tebing Gerinting, Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Tersangka diringkus polisi saat berada di rumahnya di Desa Arisan Gading, Kabupaten Ogan Ilir. Dalam aksinya, tersangka menggasak sepeda motor korban yang tengah terparkir di depan rumah pada 31 Agustus lalu. Dengan bermodal kunci letter T, tersangka menggasak sepeda motor kurang dari 1 menit. Diduga sebelum beraksi, tersangka terlebih dahulu berkeliling untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri.
Tersangka kami amankan di Desa Desen Gading. Selain tersangka, kami mengamankan barang bukti tindak pidana pencurian tersebut, 1 unit motor Honda Versa. Tersangka ini residivis bukan nih? Untuk tersangka tidak residivis, baru kali ini melakukan tindak pidana. Tersangka dijerat pasal berapa? Untuk tersangka kami jerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor dari hasil curian yang belum dijual. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya kejahatan lain yang dilakukan tersangka. Sedangkan buah dari perbuatannya, tersangka terancam kurungan 7 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online hilang saat parkir di depan rumahnya di Palembang. Diduga pelaku beraksi dengan memanfaatkan situasi di sekitar rumah korban yang sepi. Akibat kejadian ini, korban pun menderita kerugian hingga belasan juta rupiah. Sepeda motor untuk bekerja raib digasak maling. Sedih? Pasti, itulah yang sedang dirasakan Dwi Sandi Aditya, warga Jalan Ali Gamtir, Kota Palembang. Betapa tidak sepeda motornya yang biasa digunakan untuk bekerja sekarang hilang. Akhirnya korban pun kini harus kehilangan pekerjaan untuk menafkahi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Korban kehilangan motornya yang diparkir di depan rumah. Ia baru sadar kehilangan sepeda motor saat menjelang subuh ingin mengambil surat STNK sepeda motornya yang tertinggal di bawah jok sepeda motor. Dari balik ngojek gitu Pak, hujan-hujan kan, dikunci galau, tertidur berapa jam, teringat STNK masih di bawah motor kan, nak ngembek itunya, STNK-nya, lah ada ganti lagi Pak. Itu motor itu di mana kita parkir? Di depan rumah Pak. Jam berapa itu parkir? Parkir balik jam setengah 12 malam Pak. Nah terus kita tahu motor itu hilang tuh, ada yang tinggal di mana? Tidak, pas nak keluar ngembek STNK itu Kak. Oh, pagi hilang. Subuh itu Kak. Korban ditaksir menderita kerugian sebesar 18 juta rupiah. Ia berharap polisi segera menemukan motornya yang menjadi mata pencarian hidup keluarganya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, usai aksi pengeroyokan di kawasan Gandus, Kota Palembang, keluarga korban melapor ke Polrestabes Palembang. Korban yang merupakan remaja berusia 17 tahun menderita sejumlah luka lebam dan memar di sekujur tubuhnya. Seorang remaja laki-laki tampak tengah dikeroyok oleh sejumlah remaja pria lainnya. Aksi ini berlangsung di perumahan kawasan Talang Kemang, Gandus, Kota Palembang. Beberapa saat kemudian para pelaku pengeroyokan kabur usai sejumlah warga mendatangi mereka. Berbekal rekaman video ini, keluarga korban yang tidak terima lalu melaporkan kejadian ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Pengeroyokan itu membuat korban berinisial GL yang berusia 17 tahun menderita sejumlah luka lebam dan memar di sekujur tubuhnya. Diduga kasus ini dipicu salah satu pelaku yang tidak terima ditegur korban saat bermain layang-layang sambil berteriak keras di dalam lingkungan komplek perumahan. Terus ada anak-anak main ke perumahan itu, ditegur oleh adik itu, terus dikeroyok. Ada berapa yang ngoyok? Adum berapa Kak? Di Gong 4 lagi. Pirung 34 up. Jatuh dah Kak? Hah? Jatuh dah. Oh, jatuh satu kan? Awal adik. Untuk pelaku dewek Kak? Pelaku tidak ketahui, dah berlari. Guna kepentingan penyidikan, korban diminta polisi melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan, Palembang. Sementara kasus pengeroyokan ini masih dalam penyelidikan polisi dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.